Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketika Yesus dan para muridnya sedang berada di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Banyak jawaban diajukan. Yohanes Pembaptis lah, Elia lah, Yeremia lah, atau salah seorang dari para nabi. Namun, ketika Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka Simon Petrus yang menjawab, katanya, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dari jawaban Petrus inilah, kemudian Yesus mengatakan kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Jadi sejak saat itu, dan ini berlaku sampai sekarang, Petrus diyakini sebagai pemegang kunci kerajaan surga. Lalu apakah artinya itu bagi kita? Tentu saja akan muncul bermacam-macam penafsiran. Begitulah ketika ada cerita bahwa pernah ada seorang yang tidak lama setelah mengembuskan nafasnya yang terakhir dibawa oleh malaikat pelindungnya menghadap Petrus. Maka dibukalah kitab kehidupan. Ternyata dalam kitab itu namanya belum tercatat. Artinya ia belum waktunya masuk ke dalam surga. Jadi kepada orang itu Petrus berkata, "Silakan kembali ke bumi. Namamu belum terdaftar di sini." Lain lagi penafsiran para penulis Injil. Dalam kisah Injil di mana Petrus diberikan kunci kerajaan surga, Yesus juga menyebut Petrus sebagai batu karang. Dengan demikian mau dikatakan bahwa Petrus bertugas melindungi umat yang dibangun oleh Yesus itu dari mara bahaya yang selalu mengancam. Sama seperti batu karang yang menjadi tempat berlindung dari hempasan ombak. Jadi, Petrus digambarkan sebagai tempat Yesus mendirikan umat yang takkan dikuasai oleh alam maut. Saudara terkasih, gambaran di atas dapat membantu kita mengerti mengapa kepada Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Bukannya ia dipilih menjadi orang yang menentukan siapa boleh masuk, siapa tidak, melainkan sebagai yang bertugas menahan agar kekuatan-kekuatan maut tidak memasuki kerajaan surga. Ia mengunci jalan ke surga dari pengaruh yang jahat. Apa yang diikatnya di bumi, yang tetap dikunci di bumi, yakni jalan ke alam maut, akan tetap terikat dan tidak akan bisa merambat ke surga. Tidak ada jalan ke surga bagi daya-daya maut. Kiranya kuranglah tepat apabila kata-kata itu ditafsirkan sebagai penugasan Petrus menjadi juru kunci gerbang surga yang menentukan siapa yang diperkenankan masuk dan siapa yang dibiarkan di luar. Sekarang timbullah pertanyaan, bisakah gagasan kunci kerajaan surga dipakai sebagai dasar bagi wibawa tahta apostolik Paus sebagai penerus Petrus? Tentu saja bisa, asal dilandasi dengan pengertian tadi. Jadi bukan dalam arti juru kunci gerbang ke arah keselamatan, membuka atau menutup akses ke surga, melainkan sebagai penangkal kekuatan-kekuatan alam maut. Pernyataan itu memuat penugasan melindungi umat, bukan pemberian kuasa untuk menghakimi. Dengan demikian, para pemimpin gereja, para imam, uskup, termasuk Sri Paus sekalipun, tetap lebih mengutamakan pelayanan daripada kekuasaan. Dan sebagai umat, kita pun dipanggil untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Karena itu, mari kita selalu menyadari hal ini
sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesombongan, melainkan semakin berkenan kepada Tuhan. Semoga demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.